Stok yang ada di kandang jenengan ini pakan apa mas saat ini? Ini ada daun singkong, ada fermentasi rumput odot. Rumput odot. Ya, Oh seperti ini mas. ya ini Oh. mau proses gitu. Ini tidak langsung diberikan langsung ternyata. Enggak. Diproses dulu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di sebuah peternakan ya guys. Jadi ikuti simak terus video ini. Kita akan masuk ke dalam. Jadi di sini emang untuk dijadikan teman-teman. Permisi mas. Mas, ini saya mau izin untuk review kandang jenengan agar teman-teman bisa dapat contoh lah ya. Oke, perkenalkan dengan Mas siapa? Agus. Mas Agus. Mas, alamat lengkap jenengan ini di mana tepatnya, Mas? Desa Braja Gemilang 2, Kecamatan Braja Selebah. Braja Selebah ya? Ya. Lampung Timur? Iya. Lampung Timur, guys. Mas, jenengan ini sebelum saya panjang lebar ngobrol dengan jenengan, satu Mas, kenapa sampean milih peternakan sebagai usaha? Ya, buat sampingan lah ya. Sampingan ya? Iya. Oh, arti pekerjaan pokok jenengan bukan peternak? Bukan, masih di ladang juga sih. Mas Agus masih di ladang guys. Jadi peternakan ini dibuat sebagai usaha sampingan beliau guys. Jadi teman-teman bisa contoh. Mas, jenengan ini lebih ke breeding atau ke fattening mas? Breeding. Ke breeding ya? Iya. Kenapa kok breeding mas? Nggak milih fattening yang lebih ringan? Fattening kita cari bibitnya yang susah. Susah. Ya. Mas Agus, kalau untuk peternak breeding itu sendiri mas, itu biasanya bisa bunting atau kebuntingan itu berapa bulan mas? Bisa beranak? 5 bulan. 5 bulan ya? Kurang lebih 5 bulan, bisa kurang 5 bulan, bisa lebih 5 bulan. Oh, ini untuk kambing Jawa atau kambing Jawa Randu. Jawa Randu ya? Sama ini lebih ke Jawa Randu teman-teman. Nah ya, jadi perhatikan di sini Mas Agus lebih ke Jawa Randu dan ini bisa ya pada umumnya seperti kambing-kambing Rambon yang lain lah. Artinya ini enggak terlalu lama lah kalau 6 bulan mas ya, 5-6 bulan mas ya. Enggak susah. Mas, kunci sebuah peternakan itu apa mas? Ya harus sabar, telaten, dan ulet. Gitu guys. Untuk pakan jenengan ini kira-kira menggunakan onggo atau tidak? Atau beli sentrak? Pakai onggo aja. Onggo aja? Campur dedak. Onggo, dedak. Kalau hijauan mas? Hijauan kita fermentasi mas. Fermentasi? Iya. Oh, jenengan ini berarti sudah ke intensif mas ya, sistem pola ternaknya ya. Iya. Halo mas. Masalahnya kalau sistem hijauan kita kalau hujan gini susah nyarinya mas. Iya, nggak mungkin kan hujan-hujan Iya. kita keladangan ya. Iya. Artinya emang dengan fermentasi sendiri bisa menjawab kesusahan seorang peternak mas ya. Iya. Bisa mengurangi apa ya? Kesusahan lah, kesulitan Iya. di saat Hujan. Iya. Iya. Gitu. Lalu mas, jenengan ini ada berapa ekor nih? Nih saat ini nih. Kurang lebih 20-an. 20 ekor. 20 ekor ini kalau jenengan ngarit kira-kira berapa hari mas? Kalau ngarit full. Iya, ngarit Maksudnya ngarit langsung dikasih makan Iya. apa dibuat pakan fermentasi? pakan langsung. Kalau pakan langsung, waduh, setengah hari bisa cuma untuk ngarit ini. Artinya nggak kerja setengah hari mas? Lah iya. Wah rugi guys. Jadi peternak itu nggak boleh rugi. Peternak itu harus cerdas, harus smart, harus pandai mengolah waktu, terutama mengakali atau membuat cara bagaimana seorang peternak itu efisien, praktis, tanpa mengurangi waktu kerja atau jadwal kerja kita. Lalu mas, stok yang ada di kandang jenengan ini pakan apa mas saat ini? Ini ada daun singkong, ada fermentasi rumput odot. Rumput odot. Oh seperti ini mas. Ya, ini Oh. mau proses gitu. Ini tidak langsung diberikan langsung ternyata. Enggak. Diproses dulu. Beternak itu apa menguntungkan loh mas? Ya, insya Allah kalau Allah meridhoi ya, insya Allah barokah. Barokah. Ya. Nah, tunjukkan saya bahan-bahan untuk fermentasinya di mana mas? Tetes. Mana? Ini?
Mas Agus tunjukkan ke saya fermentasinya seperti apa Mas dan bahan-bahannya. Bahannya ini ada daun singkong. Oh ya. Lalu Itu ada tetes tebu dan probiotik. probiotik. Ya. Oh ini guys. Probiotik. Oh ini Mas ya. Ya. Mas ini berapa bulan Mas? Ini kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan ya? Ya. Yes, ini 1 bulan teman-teman. Mas ini cukup di apa namanya chopper aja. Iya. Lalu tambahan bahan yang lain Mas? Dedak sama tetes itu aja, sama probiotik. probiotik ya. Ini sebentar Mas, saya minta waktunya dengan Prof, nanti saya akan bahas sebentar. Kita akan lanjutkan kajian dengan. Tapi untuk saat ini saya mau bahas ini jamu ini guys. Ini jamu, saya akan bahas dengan ahlinya, dengan sang penemu Extragro. Nah, permisi Prof. Oke. Saya ingin sedikit berbincang, minta penjelasan sedikit tentang produk ini, karena untuk Braja Selebah sendiri dan di Wajepara ini sudah banyak yang membicarakan Prof. Kalau ini Ya. Extragro ini Extragro. sebetulnya fungsinya probiotik. Probiotik. Jadi, probiotik plus Gitu. itu untuk minuman, Minuman ya. campuran minum. Oh, jadi Campuran Extragro minum. ini Ya. campuran minum. Artinya ini diaduk dengan air biasa, Air biasa. lalu buat minum Minum. peternak. Aha. Kambing katakanlah ya. Oh, gitu guys. Jadi Untuk apa, ukurannya ini diberikan sesuai umur kambing. Jadi nanti kalau ini biasanya petani akan melihat ada aturan pakainya. Di sini ada dosis untuk kambing usia berapa sampai berapa, ya. Ya. Untuk indukan, untuk bejantan dan sebagainya di sini sudah ada tertera oh gitu. jelas. Lalu itu ada satu lagi produk yang kita punya. Nah, kemudian ini konten budidaya yang dilakukan oleh Mas Agus. Mas ini Agus? salah satunya adalah budidaya ternak berbasis pakan fermentasi. Fermentasi. Nah, untuk mengolah pakan fermentasi ini dibutuhkan fermentor kan. Fermentor ya. Atau biasa disebut mikroba. Mikroba. Mikroba yang digunakan kalau bahasa Jawa ini ragi lah. Ragi ya. Ragi. Nah, ini Sekubia ini. Sekubia ini. Bioaktivator untuk pakan ternak dan ikan. Ya. Ini untuk ukuran. Ini 1 liter bisa untuk 1 sampai 1,5 ton bahan pakan hijauan. John. Ya, dalam proses fermentasi itu antara 5 sampai 7 hari. 5, itu 7 hari. proses fermentasi akan berjalan dengan baik ya, sehingga parameter ukuran dari keberhasilan dari fermentasi itu ditandai dengan meningkatnya nilai gizi, terutama proteinnya meningkat, Ya. kemudian karbohidratnya juga meningkat, kemudian ada serat kasar. Serat kasar. Serat kasar ini biasanya menjadi faktor pembatas apakah pakan itu Layak. bisa tercerna dengan baik atau tidak. Oh, begitu. Ya. Tetapi setelah difermentasi nanti ada serat kasar. Kalau di dalam pakan hijauan itu ada namanya lignin. Lignin ya. Lignin, lapisan lilin yang susah Iya. dicerna. Dicerna. Itu dengan proses fermentasi ini lapisan lignin ini bisa tercerna Dengan baik. sehingga menjadi bahan pakan sumber karbohidrat. Itu salah itu. satunya. Iya. Kemudian nanti ada lemak. Ada lemak jenuh yang ketika difermentasi menjadi lemak sederhana yang justru akan menjadi unsur hormon bagi pertumbuhan ternak. Salah satu fungsi fermentasi itu sendiri pertama kan pengawetan. Iya. Ya, seringkali petani ini kan menghadapi kendala, misalnya pada musim-musim tertentu panen hijauan melimpah. Ya kan? Ya. Tetapi kalau nggak ada teknologi pengawetan, ini biasanya ya hilang begitu saja. Begitu musim kemarau, hijauan susah diperoleh, petani agak kewalahan mencari hijauan. Maka dengan teknik fermentasi ini akan bisa menjadi tandon pakan. Masa-masa peceklik pakan kan, Iya. itu salah satunya. Lalu Itu. Prof, ini kok ada satu lagi itu apa Prof?
Ini molases. Molase ini Molases apa? Tetes Ini. tebu. Tetes tebu ini sebetulnya ya gula ya. Gula ya. Gula dari limbah pabrik pabrik gula. Hmm. Pabrik Dan gula. kebutuhan Nah, fungsinya tetes ini sendiri harus atau hanya sekedar kebutuhan, Prof? fungsinya sebagai stimulan mikroba. Stimulan. Pertama, stimulan mikroba dalam proses fermentasi. Itu pertama. Yang kedua, ini juga akan menambah jumlah karbohidrat dalam proses fermentasi. Karena karbohidrat di dalam bahan hijauan ini biasanya kan sangat rendah toh. Ya. Dengan ada tambahan tetes ini sehingga akan diperoleh tambahan karbohidrat. Oh, gitu guys. Jadi sekelumit Yang tentang tercukupi. penjelasan oleh Ya, itu. beliau. Jadi Sekobia ini sendiri dan Extragro Stragro. ini sendiri adalah temuan beliau guys. Ini produk khusus dari Lampung, Pak ya? Iya, dari Lampung. Lampung ya? Ini dari Lampung. Ini produk dari Lampung guys. Ini salah satu apa yang dikembangkan oleh komunitas Brojo Farm ya. Brojo Farm. Brojo Farm, dan ini ada keunggulan dari produk ini dibanding produk-produk lainnya bahwa ini plus probiotik plus jamu. Ya, Jadi pasti. kalau probiotik hanya apa berbasis bakteri, Ya. umumnya produk-produk yang ada di pasaran ini hanya probiotik berbasis bakteri, tetapi di sini ada plus jamunya. Jamu yang diracik, diformulasikan secara apa lengkap, Oke. secara lengkap, sehingga ini ketika diberikan minum pada ternak, ini peternak sudah tidak perlu lagi apa menggunakan antibiotik Yang lain. yang lain, Iya. antibiotik sintetis ya, antibiotik lah ya. Iya, antibiotik, Karena ya. antibiotik ini sebetulnya di negara-negara maju sudah dilarang di dalam proses budidaya ternak. Ini maka jawabannya adalah penggunaan probiotik. Iya. Nah, Indonesia ini karena sumber rempah, ini Indonesia bisa mengembangkan probiotik plus jamu. Karena Karena ini Indonesia berbasis jamu, pasti ini bahannya rempah-rempah. bahannya rempah-rempah. Guys. Oke. Mas Agus, kenapa jenengan kok lebih condong dengan produk beliau? Ya ini mungkin lebih irit lah. Lebih irit ya? Lebih murah sih jelas. Ya. Mas, di sistem peternakan jenengan ini kalau bongkar Ya. itu berapa bulan atau berapa tahun sekali? Nggak pasti. Nggak pasti. Nggak pasti. Kenapa tidak pasti? Mas? Ya karena kita sistem breeding kan ya. Kita jualnya nunggu besar. Oh iya. Kalau kecil-kecil kita jual wah, rugi kita. Rugi kita. Heeh. Makanya kan dia masih sedikit. Ya. Kalau dibongkar wah masih kasihan ya. Sayang lah Mas ya. Iya. Sayang. Iya. Karena apa? Kita nunggu 6 bulan atau 5 bulan setengah untuk Melahirkan. bunting. Iya. Heeh. Itu kalau dijual di usia Mudah. muda rugi Mas. Iya. Kan makanya dia belum banyak. Belum banyak. Iya. Jadi Mas Agus, untuk jenengan ini rencana ke depan seperti apa Mas? Mau nambah kandang atau populasi kambing? Pengennya nambah indukan. Nambah Terus indukan. Pengennya yang sebelah sini buat penggemukan. Oh, ini rencana mau di Bikin penggemukan yang sebelah penggemukan sini. Ya. ini, teman-teman. Yang sini kan udah mulai nyicil itu. Yang ini ya. Iya. Ujung sana itu Mas ya. Iya. Oh, kita lihat guys. Guys, jadi penjelasan sang penemu Sekobia tadi itu akan menjawab semua pertanyaan teman-teman yang selama ini bingung menggunakan jamu buat kambingnya. Nanti menyita waktu kegiatan sehari-hari enggak sih Mas? Enggak sih, Pak. Karena kan saya kerjaan saya di ladang itu Pak, deres karet. Deres Nyatet karet, Ya. nyadap. Iya, nyatet karet. Gitu Jadi ya. kalau pas ada waktu ya kita ngarit. Ngarit. Ya. Karena Kalau- emang stok Ya, fermentasi jenengan masih banyak. maksudnya nggak harus tiap hari Nggak lah. harus tiap hari lah ya. Kalau ada waktu yang ngarit, kalau males ngarit ya nggak apa-apa gitu. Apa indukan yang ada berapa Mas? Berapa ya? 8 lah. 8. Tapi segini banyak Mas dari ujung nih ke sini. Ya, Ini anakan semua Mas ya? anak semua. Anak semua ya. Sampean sudah berapa selama 2 tahun beternak? Ya. Sampean sudah pernah jual atau belum Mas? Udah 2 kali. 2 kali jual. Bulan besar kemarin bongkar
Oh, sampai pernah bongkar juga sudahan Ya, ini. bulan besar kemarin. Wah, artinya sudah merasakan apa? Merasakan hasilnya, Mas ya? Ya dikit-dikit. Dari modal awal sudah hasil artinya. Ya. Udahlah dikit. Ada di sini guys. Orang sederhana itu seperti ini guys. Mau saya setor berapa juta adalah sedikit artinya guys. Walaupun sedikit peternak itu kalau ditekuni akan menghasilkan gitu Mas ya. Ya. Oke Mas Agus, mungkin bincang-bincang kita cukup di sini dulu. Lain kali kita sambung Mas Agus ya. Ya, siap. Terima kasih atas bincang-bincangnya, atas pengalamannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, peternak yang lain, dan membawa edukasi. Siap, siap. Nah gitu. Mungkin ini dulu. Semoga peternakan jenengan semakin berkembang, Amin. barokah. Amin. Dan satu lagi, sukses jenengan. Amin. Oke. Permisi Mas, saya mohon pamit untuk izin pulang Mas ya. Ya. Oke, ya sebelum Mas. Ya. Oke guys, mungkin itu dulu ya pertemuan kita, penjelasan beliau, penjelasan tentang yang ada di kandang ini. Semoga ini bisa manfaat buat teman-teman, bisa menjadi apa ya pelajaran, bisa dicontoh. Jadi mungkin lain kali akan kesini lagi dengan pembicaraan yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.